Anak Internasional. Dan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, pernah menyampaikan pesan kepada negara-negara di dunia untuk bersikap serius dan benar-benar memaknai Hari Anak Sedunia sebagai dukungan serta wujud negara memperjuangkan kesejahteraan anak. Karena pada 31 tahun yang lalu ya Del ya, negara-negara sudah berkomitmen untuk menjamin perawatan kesehatan anak, jaminan makanan yang layak untuk anak, begitu pula juga dengan perlindungan dan pendidikan serta kesehatan anak. Ya, dan bicara soal kesehatan anak, pendengar, seorang pejabat kesehatan di Tiongkok menyebut pada tahun 2023 yang lalu, angka kematian bayi dan angka kematian anak di bawah usia 5 tahun di Tiongkok mengalami penurunan. Masing-masing mengalami penurunan menjadi 4,5 per 1000 bayi dan 6,2 per 1000 anak. Atau masing-masing mengalami penurunan sebesar 56,3% dan 53%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2012, ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, San. Iya, dan yang menarik ya Del ya, indikator inti kesehatan anak-anak di Tiongkok ini juga terus meningkat. Betul. Nah, ini melampaui tingkat rata-rata dari negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi secara global begitu ya. Selain itu pendengar, di Tiongkok juga terjadi penurunan sebesar 23% dalam angka kejadian cacat lahir yang parah, seperti misalnya cacat tabung saraf dan Down syndrome. Sementara angka penularan HIV dari ibu ke anak di Tiongkok juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya 34,8% menjadi 1,3% saat ini. Dan juga menurut data statistik pendengar, sekarang ini di Tiongkok ada sekitar 158 rumah sakit anak dan ada sekitar lebih dari 3.000 institusi kesehatan ibu dan anak di seluruh Tiongkok. Selain itu, jumlah tempat tidur rumah sakit per 1000 anak juga sudah meningkat di sana, Del. Ya, dan dengan memperhatikan tadi pencapaian-pencapaian Tiongkok di kesehatan anak begitu ya, memang Tiongkok selalu serius ya untuk membahas kesehatan anak. Dengan contohnya adalah belum lama ini Kementerian Pendidikan Tiongkok melalui surat edarannya meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai kesehatan mental siswa. Jadi nggak cuma kesehatan jasmaninya gitu ya, tapi juga kesehatan mentalnya diperhatikan oleh pemerintah Tiongkok. Di mana kampanye ini pendengar sudah digelar sepanjang bulan Mei 2024 yang lalu dan merupakan program bulanan pertama di Tiongkok. Dan melalui surat edaran itu, Kementerian Pendidikan Tiongkok mewajibkan otoritas pendidikan setempat untuk menyelenggarakan pendidikan kesehatan mental yang disesuaikan untuk anak-anak dan siswa pada berbagai tahap pendidikan. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan bagi kesehatan mental anak-anak tertinggal di daerah pedesaan yang orang tuanya bekerja di kota dan juga anak-anak bekerja migran. Jadi konseling dan intervensi psikologis juga harus diberikan kepada anak-anak tersebut jika diperlukan. Benar. Itu imbauannya, San ya. Iya, dan memang anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya ini rentan sekali menghadapi kesehatan mental ya, Del ya. Dan pendengar, tidak hanya itu, guru-guru pun juga harus berpartisipasi dalam pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang psikologi dan harus membantu menjaga kesehatan mental siswanya melalui pekerjaan mengajar mereka begitu ya. Dan otoritas pendidikan serta sekolah di Tiongkok juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan memberikan layanan konsultasi bagi orang tua murid. Nah, ini penting sekali sebenarnya. Di Indonesia juga harus dilakukan seperti ini ya, Del ya. Setuju Nah, bicara soal kesehatan mental pendengar, kesehatan mental sendiri merupakan isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat dewasa ini ya. Di mana fenomena demikian ini berkaitan juga dengan adanya modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai masalah psikologis dan sosial di lingkungan sekolah ataupun di keluarga begitu ya. Sebagai contoh misalnya di negara maju seperti di Amerika Serikat, Del, diperkirakan per tahunnya ada 20-25% anak dan remaja yang mengalami kesehatan mental. Dan ada 40% diantaranya ini memenuhi kriteria diagnostik untuk berbagai jenis gangguan mental. Dan ini belum termasuk anak dan remaja yang berisiko dan belum terdiagnosa. Namun kondisinya ini mempengaruhi keberfungsian dan kesejahteraan sehari-hari mereka, Del. Betul. Juga dalam sebuah penelitian epidemiologi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak menunjukkan gejala depresi sebelum usia 14 tahun. Dan 20% anak usia 16 hingga 17 tahun mengalami gangguan cemas
mood dan gangguan perilaku ya, serta juga adanya penggunaan zat-zat terlarang atau adiktif. Nah, para ahli juga mengatakan sebagian besar gangguan mental ini dimulai pada masa remaja dan awal masa dewasa, yaitu usia 10 sampai dengan 24 tahun. Jadi ini usia-usia genting ya. Betul. Untuk orang tua ataupun guru lingkungan memperhatikan kesehatan mental anak. Dan kesehatan mental yang buruk tentunya berkaitan erat pendengar dengan hasil pendidikan, hasil kesehatan, dan sosial yang negatif. Sehingga sekolah adalah sebuah signifikan konteks untuk promosi positif kesehatan mental dan pencegahan masalah kesehatan mental. Iya. Nah, pendengar, kesehatan mental memang menjadi kajian yang perlu diperhatikan keterkaitannya ini dengan permasalahan yang dialami oleh anak-anak remaja ya, Delia, serta juga orang dewasa bahkan lansia. Betul. Yang akhir-akhir ini juga meningkat begitu ya. Dan kesehatan mental ini ada 3 komponen sebenarnya, Del, yang perlu diperhatikan, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Dan anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang baik ini dicirikan mampu membangun dan mengembangkan resiliensi atau daya tahan dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan. Kemampuan resiliensi ini tentu perlu dikembangkan melalui kehidupan keluarga dan lingkungan sekolah. Dan memang Tiongkok, pendengar, dalam beberapa tahun terakhir ini aktif memantau kesehatan mental anak dan remaja. Dan menurut Li Tachuan, seorang pejabat Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, sebenarnya kunci dari upaya yang berkaitan dengan kesehatan mental remaja adalah mengutamakan pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Setuju, karena kalau nggak dilihat dari masih remaja takutnya terbawa sampai dewasa ya. Karena namanya penyakit mental itu kalau menumpuk ini bisa mengakibatkan yang lebih serius gitu ya, atau berbahaya. Dan memang sekali lagi pendengar, pencegahan dan pengendalian penyakit mental ini perlu dimasukkan ke dalam layanan sosial, kesehatan masyarakat, dan sistem jaminan sosial, di mana menurut survei kesehatan mental yang melibatkan lebih dari 30.000 remaja yang dilakukan oleh Institut Psikologi di bawah Chinese Academy of Sciences pada tahun 2022, 14,8% responden menunjukkan risiko depresi dalam berbagai tingkat. Dan di sini perlu adanya intervensi dan penyesuaian yang efektif dan tepat waktu agar penanganannya lebih efektif. Psikologi anak dan remaja memang rentan ya, San, ya, terhadap dampak yang antara lain disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Seorang psikolog klinis di sebuah rumah sakit di Provinsi Hunan, Ye Haisen, mengatakan kondisi kesehatan mental telah menunjukkan tren yang meningkat di kalangan anak muda dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan memang gangguan mental seperti kecemasan dan depresi menjadi hal yang umum terjadi pada anak-anak dan remaja. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang telah mengambil tindakan. Hal ini mencakup serangkaian pedoman untuk meningkatkan layanan kesehatan mental. Ya, dan terkait dengan kesehatan mental ini ya, Delia, Otoritas Kesehatan Tiongkok dan 16 departemen lainnya termasuk Kementerian Pendidikan pada bulan April tahun ini, mendengar, mengeluarkan rencana aksi 3 tahun untuk meningkatkan pekerjaan terkait dengan kesehatan mental siswa ini. Nah, mereka mendefinisikan tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkatan dalam meningkatkan kesehatan mental anak dan remaja dan menggarisbawahi koordinasi antar lembaga dan upaya bersama antara institusi medis, sekolah, dan keluarga. Dan pemerintah pusat Tiongkok juga sudah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pencegahan dan pengobatan gangguan mental umum dan mendukung program percontohan yang berkaitan dengan kesehatan mental ini, Del. Dan di bawah naungan Otoritas Kesehatan Mental Tiongkok, pendengar, uji coba juga sudah dilakukan di seluruh Tiongkok untuk memajukan layanan psikologis masyarakat. Dan saat ini ada sekitar 96% desa dan masyarakat, kemudian juga ada 95% sekolah dasar dan menengah, serta seluruh perguruan tinggi dan universitas di wilayah percontohan di Tiongkok ini memiliki akses terhadap layanan psikologis publik, Del. Ya, tentunya upaya-upaya terus dilakukan ya, San, ya, secara nasional di Tiongkok untuk meningkatkan alokasi sumber daya, kemudian masukan keuangan, dan pengembangan personil dalam upaya memberikan jaminan yang lebih kuat untuk meningkatkan kesehatan mental anak dan juga remaja. Ya, pendengar, kesehatan mental dimaknai dengan keadaan seseorang yang dapat meraih kesejahteraan dalam mentalnya. Kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan secara umum dan tidak terpisahkan dari kesehatan fisik. Mental yang tidak terjaga dengan baik dapat mempengaruhi menurunnya kesehatan fisik pula.
Contohnya, saat seseorang terkena masalah dalam kesehatan mental, berbagai gangguan mental bisa menyerangnya. Banyak gangguan mental yang biasa dialami, diantaranya gangguan kecemasan, ya, gangguan suasana hati, gangguan psikotik, hingga gangguan makan. Jadi banyak juga dialami oleh masyarakat kita. Dalam keadaan lebih parah, bahkan seseorang dapat terkena skizofrenia yang membuatnya sulit membedakan kehidupan nyata dan khayalan. Nah, ini yang suka berbuntut pada kasus hukum ya, karena nggak sadar apa ini nyata atau tidak, sehingga membunuh atau mungkin juga melukai seseorang begitu. Iya. Nah, pendengar, di Indonesia sendiri, menurut riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, terdapat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia di usia lebih dari 15 tahun yang memiliki gangguan mental emosional ini, Del. Selain itu, sebanyak lebih dari 12 juta penduduk pendengar dengan rentang usia sama ini diketahui juga mengalami depresi. Gangguan mental seperti ini bisa menjadikan penderita melakukan aksi nekat ya, seperti misalnya bunuh diri. Dan menurut data sistem registrasi sampel yang dihimpun oleh Badan Litbangkes tahun 2016, ada sekitar 1.800 orang yang mengalami bunuh diri setiap tahunnya di Indonesia. Nah, angka ini kalau di rata-rata jadi ada sekitar 5 orang bunuh diri setiap tahunnya, Del. Dan mirisnya pelaku bunuh diri ini diketahui sekitar 47,7%-nya memiliki usia di rentang usia 10 tahun sampai 39 tahun. Ini kan usia yang produktif. Setuju. Begitu ya. Ditambah juga dengan penelitian dari I6HS yang dipublikasikan 2022 seperti dikutip dari laman UGM, ada sejumlah faktor risiko berkaitan pendengar dengan kemunculan gangguan mental pada remaja ya. Faktor tersebut bisa jadi meliputi dari perundungan ya, atau bullying yang memang juga banyak sekali terjadi, kemudian juga lingkungan sekolah dan pendidikan, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seks gitu ya, pengalaman trauma masa kecil, hingga penggunaan fasilitas kesehatan. Remaja yang mengalami gangguan mental tentunya mengalami masalah atau kesulitan melakukan aktivitas kesehariannya. Penelitian tersebut juga menemukan 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan di rentang usia 10 hingga 17 tahun. Iya, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, Del ya. Setuju. Bagaimana kesehatan mental ini sangat penting, walaupun mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi mental mereka juga perlu untuk diperhatikan. Dan ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita para orang tua tentunya. Nah, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Saran dan masukan untuk program ini dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 99 888 738. Dan jangan lupa, Anda juga dapat menyimak informasi-informasi menarik mengenai Tiongkok dengan mengunjungi website kami di www.baratarradio738.com. Akhir kata, saya Aksen Prawira. Dan juga saya Adelia Astari, mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Anda telah mengikuti